Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fillah, hafizani wa hafizakumullah. Para pemirsa sekalian, para jamaah KPP, para bapak, para ibu, saudara-saudari sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari ini kita dapat melakukan kajian secara live di FB Tabi'in TV ini dalam keadaan sehat walafiat. Ini merupakan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat dan para pengikut beliau sampai kelak di hari kiamat. Ikhwani fillah, hafizani wa hafizakumullah. Selama kita libur kajian karena ada darurat corona ini, untuk kajian sirah sahabat ini sudah kita lanjutkan 2 kali ya. Jadi sebelum jadi secara tidak tatap muka, secara tidak langsung itu sudah 2 kali. Yang pertama minggu kemarin yang di-share melalui channel YouTube ya Tabi'in TV itu secara offline, dan yang kedua pada hari ini. Jadi kita 2 rekaman sekaligus, yang online ini di FB, nanti juga ditampilkan di channel Tabi'in TV di YouTube. Oleh karena itulah sebelum kita lanjutkan, kita review kembali. Jadi pertemuan terakhir kita sebelum libur itu membahas tentang perintah Rasulullah SAW kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk mengimami manusia tatkala beliau sakit, gitu ya. Kemudian pada pekan kemarin kita lanjutkan, yakni tentang syubhat dan bantahannya terhadap orang-orang yang menuduh terutama bahwasannya sahabat Abu Bakar ini adalah tidak berhak untuk menjadi khalifahnya Rasulullah SAW. Lalu kita jawab dengan dalil dan lain sebagainya, di mana orang-orang Rafidhah terutama menggunakan hadis yang masih syubhat, sedangkan ciri Ahlussunnah itu menyebutkan hadis yang muhkamat. Ini dijadikan sebagai dalil hukum, di mana di dalam berbagai banyak kesempatan itu menunjukkan bahwasanya Rasulullah ridho dan Allah pun ridho terutama ya, dan orang-orang mukminin pun ridho dengan kepemimpinan Abu Bakar. Tatkala beliau mengatakan apabila ini dipegang oleh selain Abu Bakar, ya'ballahu dzalika wal mu'minun. Jadi Allah itu akan menolaknya, akan enggan, demikian pula orang-orang mukmin ya. Lalu pada pertemuan selanjutnya selanjutnya kita akan membahas pada hari ini tetap tentang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan efeknya terhadap kaum mukminin. Nanti dihubungkan dengan apa? Terutama perannya sahabat Abu Bakar, karena kita masih membahas pasal kedua, pasal tentang kekhalifahan Abu Bakar ya. Jadi tema kita, kami ulangi lagi, yakni wafatnya Rasulullah SAW dan dampaknya ya terhadap kaum mukminin. Kita sebutkan sekarang, kalau yang jenengan punya kitab terjemah yang ini ya, ini di halaman ya, ini. Halaman 44 lah. Jadi halaman 44 ya 45. Itu yang punya buku yang terjemahan ini.
Ya, terutama halaman 45 ini bait yang kedua yang panjang itu. Kita bacakan sekarang. Wa qala al-Hafidz al-Baihaqi. Jadi Imam al-Hafidz al-Baihaqi rahimahullah mengatakan, amba'ana Abu Abdillah al-Hafidz amba'ana Abu Bakar bin Ishaq, ya, akhbarana Ahmad bin Ibrahim bin Mulhan, sana Yahya bin Bakir, sana Al-Laits an Uqail an Ibnu Syihab, akhbarani Abu Salma bin Abdurrahman anna Aisyata akhbarathu. Ya. Jadi sanadnya sampai kepada ibu kita Aisyah radhiyallahu anha. Ibu kita Aisyah, ya, menceritakan begini. Anna Abu Bakar aqbala ala farsin min maskanihi bis sunuh. Abu Bakar radhiyallahu an itu datang sambil menunggang kuda dari daerah Sunuh tatkala wafatnya Rasulullah, ya. Jadi beliau tiba ke rumahnya Aisyah karena Rasulullah wafat di rumahnya Aisyah, putrinya sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, beliau berangkat dari daerah Sunuh. Ya. Ini rumahnya beliau di salah satu istri beliau. Istri beliau adanya 4, sudah kita bahas di biografi beliau. Untuk apa? Hai nazala, untuk kemudian sampai di tempat tersebut, di tempat ramainya kerumunan orang melihat Rasulullah SAW wafat. Fadakhala al-masjid, lalu beliau masuk ke masjid. Rumah Rasulullah dekat dengan Masjid Nabawi. Falam yukallimun nas hatta dakhala ala Aisyata. Ya, beliau tidak berkata-kata sama sekali. Jadi beliau langsung saja, ya, masuk sampai ke rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Fayamamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa huwa musajja bi bardi hibra. Lalu sahabat Abu Bakar ini menyingkap penutup wajahnya Rasulullah. Ketika itu beliau sudah wafat, wajahnya ditutup, disingkap, ya. Dan ketika itu Rasulullah masih diselimuti pakaian ke seluruh tubuh, diselimuti dengan hibra. Fakashafa an wajhi, lalu beliau menyingkapnya. Tsumma kabba alaihi faqabbalahu. Lalu, ya, tatkala melihat wajahnya Rasulullah, sahabat Abu Bakar kemudian mencium Rasulullah. Tsumma baka. Lalu sahabat Abu Bakar menangis, ya, wajar, ya. Jadi menangis wajar, ya, nggak sampai meratap, karena menangisnya seorang yang mencintai, ya, sahabat yang dicintai telah wafat, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala, lalu tatkala sesudah mencium sahabat Abu Bakar menangis, lalu beliau mengatakan begini, bi abi anta wa ummi, tebusannya ibu dan bapakku, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Wallahu la yajma'ullahu alaika mautataini abada. Ya, demi Allah, Allah tidak akan mengumpulkan dua kematian kepadamu selamanya. Amal mautatallati katabat alaika faqad muttaha. Adapun, ya, maut yang telah dituliskan untukmu, sekarang engkau telah menjumpainya, ya. Jadi di dalam hadis ini para jamaah dimuliakan Allah menunjukkan bahwasanya betapa sahabat Abu Bakar radhiyallahu an sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau memastikan setelah melihat wajahnya Rasulullah, menciumnya, memastikan beliau memang wafat, ya, beliau memang wafat. Qala Az-Zuhri, diriwayatkan oleh Az-Zuhri dari Abu Salama dari Ibnu Abbas, anna Abu Bakar kharaja wa Umar yatakallam. Setelah itu Abu Bakar keluar dari rumahnya Aisyah, ya, setelah beliau mencium Rasulullah, melihat kondisi Rasulullah dan memastikan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang benar-benar wafat, sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu keluar, ya. Wa Umar yukallimun nas, sedangkan Umar ketika itu sedang, ya, berkhutbah di tengah-tengah manusia. Faqala, lalu Abu Bakar mengatakan, ijlis ya Umar, duduk wahai Umar. Fa'aba Umar, tapi Umar mengabaikan, ya, perintah Abu Bakar ini, tidak mau duduk. Faqala, lalu Abu Bakar radhiyallahu an mengulangi lagi, ijlis ya Umar, duduk wahai Umar. Fa'aba Umar, lalu, tapi Umar tetap mengabaikan, tidak mau duduk.
Ya, sudah 2 kali diperintahkan sahabat Abu Bakar radhiyallahu an untuk duduk, ya, tapi sahabat Umar radhiyallahu an tetap tidak mau duduk dan tetap ya berkhutbah kepada manusia dan berusaha meyakinkan manusia ketika itu memang ya bahwasanya Rasulullah ini tidak wafat, Rasulullah hanya pingsan atau menemui Rabbnya ya selama 40 hari sebagaimana Nabi Musa menjumpai Rabb untuk mengambil wahyu dan sebagainya. Yang ini sudah pernah kita bahas di kitab Sirah Nabawi. Ya. Lalu tatkala sudah diabaikan 2 kali seperti ini, sahabat Abu Bakar radhiyallahu an fatasyahhad. Lalu ya tasyahud beliau, asyhadu an la ilaha illallah, ya. Fa aqbalan nas ilaihi, lalu tiba-tiba manusia kemudian berpaling menghadap kepada Abu Bakar tatkala ya Abu Bakar itu kemudian tasyahud, ya asyhadu an la ilaha illallah, beliau berusaha untuk khutbah menjelaskan kepada manusia. Wa taraku Umar, dan orang-orang mulai meninggalkan Umar, tidak ngereken Umar lah, mulai memperhatikan perkataannya Abu Bakar. Apa yang dikatakan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, amma ba'du, faman kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Siapa di antara kalian yang menyembah Muhammad, maka ketahuilah Muhammad telah wafat. Wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Ya. Namun barang siapa yang menyembah Allah, maka ketahuilah Allah itu maha hidup, tidak pernah mati. Qala Allah Ta'ala, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu asy-syakirin. Wa ma Muhammadun illa rasul, tidaklah Muhammad itu kecuali hanya seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul, telah berlalu sebelumnya para rasul. Afa immata, apakah jika dia mati, wafat, au qutila, atau terbunuh, in qalabtum ala aqabikum, kalian akan kembali kepada agama nenek moyang kalian, kalian akan murtad. Wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a. Siapa yang mundur ke belakang, kembali kepada agama nenek moyang semula, murtad, maka tidak akan bisa memberikan mudarat sedikit pun pada Allah. Wa sayajzillahu syakirin, dan Allah akan membalas dengan balasan sebaik-baiknya bagi orang yang pandai bersyukur. Beliau membawakan surah Ali Imran ayat 144. Ya, ini sahabat Abu Bakar radhiyallahu an berusaha apa? Berusaha menjelaskan kepada para sahabat yang lainnya hadir, yang ketika itu terjadi perdebatan, keraguan-raguan, apakah benar Rasulullah wafat ataukah Rasulullah itu masih hidup sebagaimana yang sahabat Umar radhiyallahu an katakan, ya. Maka dengan ucapan seperti ini, maka para sahabat itu sadar kalau yang dihadapi memang kenyataan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Ya. Qala fa wallahi laka anna an-nas lam ya'lamu anna Allah anzala hadhil ayah. Demi Allah, seolah-olah manusia itu tidak pernah tahu bahwasanya Allah pernah menurunkan ayat ini. Ya, surah Ali Imran 144 itu yang dibacakan oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Hatta talaha Abu Bakar, sampai dibacakan oleh Abu Bakar. Fatalaqaha minhun nas kulluhum, maka manusia kemudian mengikuti bacaan Abu Bakar semuanya. Mereka tersadarkan bahwasanya iya, Nabi Muhammad itu hanyalah seorang rasul, pasti bisa mati, bukan Allah. Ya. Fama sumi'a bashar minan nasi illa yadluha. Tidaklah kemudian manusia yang ketika itu mendengarkan ucapan Abu Bakar radhiyallahu an kecuali kemudian ikut membaca ayat tersebut, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'aw qutila qalabatum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a. Seperti itu.
Nah, para jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa sekalian, apa faedah dari hadis ini yang kita baca ini? Ini menunjukkan bahwasanya peran penting sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk apa? Untuk menghilangkan syak di tengah-tengah manusia, keraguan-raguan di tengah-tengah manusia. Kembali kemudian menyadarkan manusia, memang ya, kalau kita ditinggal wafat oleh orang-orang yang sangat kita cintai, kita itu masih tidak percaya apakah ini benar-benar wafat atau karena semaput dan lain sebagainya ya. Kita misalkan ditinggal mbah kita itu, ya, seolah-olah ya tidur saja. Ya, para sahabat itu ya tidak percaya apakah benar-benar Rasulullah wafat ini, dan memang tidak berharap wafat karena saking cintanya. Ya, mereka berharap untuk bisa hidup lebih lama berdampingan bersama Rasulullah. Tapi sahabat Abu Bakar radhiyallahu an berusaha pertama mengingatkan akidah. Ya, jadi ada akidah yang ditanamkan oleh sahabat Abu Bakar di dalam hadis ini. Apa itu? Bahwasanya yang berhak disembah itu hanyalah zat yang maha hidup tidak mati. Ya. Kalau Anda menyembah Muhammad, ya, menyembah Muhammad, ketahuilah Muhammad itu mati, katanya sahabat Abu Bakar. Ya, faman kana minkum ya'budu Muhammada fa inna Muhammada qad mat. Siapa di antara kalian yang menyembah Muhammad, ketahuilah Muhammad telah mati. Artinya ya, yang mati itu tidak berhak disembah. Kalau mati ya, ini Nabi Muhammad, apalagi orang yang derajatnya ya tidak lebih baik daripada Nabi Muhammad. Ya, semuanya tidak berhak disembah karena mereka mengalami kematian. Yang berhak disembah siapa? Fa innallaha hayyun la yamut. Ya, faman kana ya'budullah, siapa yang menyembah Allah, fa innallaha hayyun la yamut. Ketahuilah Allah itu maha hidup, tidak akan mati, tidak pernah mati. Ya, jadi yang berhak disembah berarti yang hidup tidak mati. Ya, kalau mati sudah tidak perlu disembah-sembah. Ini penanaman akidah para jamaah dimuliakan Allah. Yang kedua, faedah di hadis ini bahwasanya terkadang kita itu baca ayat itu yang kurang memaknai ya, atau kita lupa bahwasanya ada ayat tersebut. Ya, maka nanti ada orang ahli ilmu yang ilmunya mendalam ini mengingatkan kita, oh gini tak maksudnya ayat tersebut. Atau oh iya ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Ya. Inilah pentingnya orang-orang berilmu di tengah-tengah kita, dan pentingnya kita itu terus berusaha untuk menuntut ilmu ya, termasuk dengan kajian online seperti ini para jamaah, para pemirsa di rumah ya, untuk mengingatkan kita ya, bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in disadarkan tatkala sahabat Abu Bakar radhiyallahu an membacakan surah Ali Imran ayat 144 tersebut. Wa ma Muhammadun illa rasul. Ayo ya. Jadi Allah pernah menurunkan ayat ini loh, bahwasanya Muhammad itu tidaklah Muhammad itu hanyalah seorang rasul. Para rasul dulu selesai tugasnya Allah wafatkan mereka semuanya. Ya, para rasul juga wafat. Dan Nabi Muhammad akan mengalami apa yang dialami oleh para rasul sebelumnya, yakni wafat, kematian. Ya. Maka apakah kalian itu ya yang selama ini misalnya ada yang beranggapan bahwasanya menyembah Muhammad, maka ketahuilah Muhammad itu tidak berhak disembah karena dia mati. Ya. Kalau kita menyembah Allah, Allah selamanya hidup dan kita tidak akan murtad. Ya, itu dikuatkan. Demikian. Nah, ini penting. Nah, inilah peran pentingnya sahabat Abu Bakar di tengah-tengah kalangan manusia. Tatkala orang-orang ini goncang ya atas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menenangkan? Yakni tidak lain dan tidak bukan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan potensi kepemimpinan beliau, ya, kelayakan, kompetensi, ya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ya di dalam memimpin kaum mukminin sesudah wafatnya beliau. Ya. Baik. Para pemirsa sekalian, kita lanjutkan halaman 46 yang buku terjemah tanbih, sekarang peringatan ya, peringatan. Ya, Dzukir Al-Waqidi, disebutkan oleh Al-Waqidi an suyukhihi, dari syekh-syekhnya, qalu, bahwasanya syekh-syekhnya itu mengajarkan ya, meriwayatkan kepada Al-Waqidi
Walamma syukka fi mautin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ba'dhum, tatkala terjadi perdebatan ya atas kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah beliau wafat atau pingsan, maka sebagian mengatakan mat, ya Rasulullah wafat. Wa qala ba'dhum, sebagian lain berdebat lam yamut, tidak wafat, ya. Wada'at, ya, diriwayatkan wakil ini, wada'at Asma binti Umais yadaha. Lalu untuk memastikannya ada perempuan namanya Asma, ya, binti Umais menaruh tangannya baina katifai, ya, di atas, ya, di antara tengah pundaknya ini, pundaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, lalu perempuan ini mengatakan, qad tuwfi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah wafat. Wa qad rafa'al khatam min baini katifaihi. Apa dasarnya perempuan ini mengatakan, ya, tanda kenabian di antara dua pundaknya ini hilang, berarti Rasulullah wafat. Fakana hadzal ladzi urifa bihi mauti, itulah tanda bahwasanya kematian beliau, ya. Nah, ini para jamaah dimulakan Allah, riwayat yang dibawakan oleh Al-Hafidz Baihaqi, ini juga di dalam kitabnya Dalailun Nubuwah dari Jalan Al-Waqidi. Nah, riwayat ini kalau jenengan jumpai para jamaah, bahwasannya tanda wafatnya Rasulullah ini hilang tanda kenabian. Kita sudah pernah belajar di akhir-akhir Sirah Nabawi, ya, ciri-ciri fisik beliau, diantaranya di antara dua pundaknya ini ada tanda kenabian. Nah, ini ada riwayat, ya, tatkala orang-orang berdebat, ya, apakah Rasulullah di wafat apa tidak, maka ada perempuan namanya Asma binti Umais menaruh, jadi ngecek di belakang ini, ternyata hilang, ya, ini tanda. Oh, ini. Ketahuilah kalau ada orang yang menyampaikan riwayat ini adalah dhaif, lemah, ya. Wa syuyukhihi lam yusammu, dan periwayatnya dari Al-Waqidi, yang Waqidi tadi mengklaim dari syuyukh-syuyukhnya, syekh-syekhnya, itu tidak disebutkan siapa syekh-syekhnya ini, ya. Jadi lam yu'raf, jadi tidak dikenal ini perawinya. Tsumma huwa munqati bi kulli hal, ini riwayatnya terputus dari segala hal, ya. Dan juga mukhalif, perlawanan lamas, jadi terhadap hadis-hadis yang sahih. Yang sahih tidak pernah menyatakan hadis yang aneh seperti ini, dan ini, ya, gharib jiddan, atau, ya, sangat aneh, ya, tatkala tanda wafatnya Rasulullah itu hilangnya tanda kenabian di antara pundak beliau. Nah, para jamaah dimulakan Allah, disebutkan oleh Al-Waqidi dan yang sebagainya tentang kabar wafatnya Rasulullah ini banyak kadang itu sampaikan hadis-hadis yang mungkar, yang aneh, ya, yang aneh, dan kebanyakan itu dhaif sanadnya, mungkar, apalagi yang banyak dikisahkan juga para pendongeng-pendongeng zaman mutakhir seperti ini, ya, banyak karang-karangannya, dan mereka kebanyakan itu menyampaikan hadis-hadis yang palsu, ya. Maka kita para jamaah dimulakan Allah, hadis yang sahih, hasan riwayatnya di dalam kitab yang masyhur itu banyak juga, ya. Maka cukup sampaikan, ya, di dalam sirah nabawi, di dalam menyampaikan kisah hidup Rasulullah SAW yang sahih, ya, yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, ya. Ini para jamaah dimulakan Allah, kita harus hati-hati, ya, betapa seorang bisa terpeleset lidahnya karena, ya, ngarang-ngarang, ya, Rasulullah misalnya disamakan dengan, ya, kita, ya, daerah-daerah anak-anak kecil, daerah-daerah kita yang mungkin ada sebagian yang mencuri, ya, jambu dan lain sebagainya waktu kecilnya dan sebagainya, ya, naudzubillah min dzalik, ya, kita tidak mensifati Rasulullah SAW dengan sifat-sifat tersebut, ya. Rasulullah ini orang pilihan, mulai sejak kecil pun bukan manusia yang sembarangan, ya. Jadi beliau memang benar-benar bagus, benar-benar akhlaknya mulia sejak kecil, ya. Maka kita menyampaikan riwayat-riwayat yang sahih saja, ya, terhadap Rasulullah, jadi tidak menyampaikan yang dhaif. Itu pemirsa para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kita lanjutkan. Ikhwani fillah, hafizani wa hafizakumullah. Sekarang kita sebutkan perkara-perkara penting, halaman 47 diterjemah.
perkara-perkara penting yang terjadi setelah Rasulullah SAW wafat dan sebelum dikebumikan. Wa min a'zamiha wa ajliha wa aimaniha barakatin 'alal Islam, ya termasuk hal yang paling agung, paling mendesak, ya, yang paling urgent, yang ini membawa keberkahan kepada orang-orang Islam, ya, dan pengikutnya, agama Islam dan pengikutnya, yakni terjadinya bai'at terhadap sahabat Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, wa dzalika li annahu alaihi salatu wassalam lamma mata kana As-Siddiq radhiyallahu anhu qad shalla bil muslimina salat as-subh. Hal itu jadi di antara dasar yang beliau itu dibaiat adalah tatkala hari wafatnya Rasulullah SAW, yakni hari Senin, waktu duha itu, subuhnya kaum muslimin itu sudah diimami oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq, sebagaimana yang banyak kita ulang-ulang riwayat ini, ya. Wa kana idza dzaka qad afaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ifaqatan min ghamratin ma kana fihi minal waja'. Nah, ketika waktu salat subuh itu, waktu sahabat Abu Bakar mengimami, itu Rasulullah itu sadar dari sakitnya, ya. Wa kasyafa satrul hujra, dan beliau ketika itu membuka jendela kamar beliau, ya, dan rumah beliau itu dekat dengan Masjid Nabawi, ya. Wa nadhara ilal muslim, beliau ketika itu melihat kepada kaum muslimin yang sedang salat subuh. Wa hum sufufu bis shalah, ketika itu mereka sudah berbaris, ya, salat khalfa Abi Bakar, dan di belakang Abi Bakar, ya. Fa'ajabahu dzalika. Nah, Rasulullah itu senang, takjub melihat orang-orang sholat subuh diimami oleh Abu Bakar. Ini berarti diridhoi. Kemarin kan kita ada riwayat ketika Rasulullah suruh ngimami, ternyata yang ngimami Umar, ya. Nah, Rasulullah kemudian kan marah, suruh Abu Bakar cari, ya. Ya, bukan marah bagaimana, cuma yang lebih berhak Abu Bakar, ya. Tatkala subuh di hari wafatnya itu, beliau melihat yang ngimami ini Abu Bakar, orang-orang muslim di belakangnya bermakmum kepada Abu Bakar radhiyallahu an. Beliau itu takjub, wa tabassam, dan senyum, ya, menunjukkan ridho, ya. Wa tabassam, ini perjumpaan terakhir, ya. Jadi ini perjumpaan terakhir Rasulullah memandang kaum muslimin itu melihat Rasulullah terakhir dalam keadaan itu waktu salat subuh hari Senin itu, ya. Wa tabassam salawatullahi alaihi wasallam, ya. Hatta hammal muslimun, karena melihat seperti ini sampai-sampai orang muslim itu hampir-hampir membubarkan sholatnya karena melihat Rasulullah SAW saking senangnya, ya. Wa hatta arada Abu Bakar ayyata akhara li saf, ya. Dan sampai-sampai Abu Bakar itu, ya, mau mundur, ya, mau mundur, mengira Rasulullah akan ngimami, akan keluar ngimami. Fa asyara ilaihim ayyam kuthu kamahum, maka Rasulullah memberikan isyarat untuk mereka tetap seperti itu, tidak berubah. Rasulullah tidak bisa ke masjid, ya. Wa arhar sitar, lalu Rasulullah menutup, ya, jendelanya. Wa kana akhirul ahdi bihi alaihissalam, itulah, ya, perjumpaan terakhir Rasulullah SAW dengan kaum muslimin di masa hidupnya, tatapan terakhir. Falamma insarafa Abu Bakar radhiyallahu anhu minas salati dakhala alaihi, tatkala selesai salat subuh di hari Senin itu tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah itu, beliau kemudian masuk ke rumahnya putrinya yang dimana ada Rasulullah di situ, yakni Aisyah. Selesai salat subuh mudun teko masjid, mlebet ngriyani Siti Aisyah. Wa qala li Aisyah, dan mengatakan kepada Siti Aisyah, ma ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa aqla'a anhul waja', ya. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ini sudah ringan penyakitnya, gitu. Sampai Abu Bakar mengira itu Rasulullah tadi senyum, ya. Wa hadza yaumu bintu Kharijah, pada hari itu, ya, jatahnya Abu Bakar itu pada bintu Kharijah, salah satu di antara 4 istrinya, ya. Di mana? Di Sunuh, ya, di daerah timur Madinah. Lalu setelah menengok Rasulullah masuk ke situ dan menyatakan Rasulullah ini sudah ringan penyakitnya, lalu Abu Bakar pulang ke daerah Sunuh di daerah timur Madinah, ya, sambil menunggang kudanya.
Sampailah ke sana. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat ya hari itu, di pagi itu, hina ishtadad duha, ketika sinar matahari sudah agak terik pada hari Senin itu. Nah, jadi sahabat Abu Bakar radhiyallahu an sempat jenguk habis sholat subuh, habis ngimami itu ya pergi ke rumah putrinya, jadi sempat jenguk dan sempat mengira Rasulullah ini sudah ringan ya, karena sakitnya sudah 2 minggu ya. Kalau kita ingat, beliau itu awal sakitnya juga Senin ya, dengan Senin ini 2 minggu ya. Itu ternyata wafat di hari itu ya. Falamma mata waqtalafa as-sahaba fima bainahum, tatkala beliau wafat, di antara para sahabat itu ya terjadi perselisihan apakah wafat apa tidak gitu loh. Di antara mereka ada yang mengatakan mata Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu wafat. Ya, di antara mereka mengatakan lam yamut, tidak wafat. Lalu karena orang-orang berselisih, ada orang namanya Salim bin Ubaid ya, ini nyusul sahabat Abu Bakar memberi kabar tentang Rasulullah wafat, dan orang-orang berselisih ya, tidak berani memastikan ini wafat apa tidak. Disusul ke Sunuh, daerah sebelah timur kota Madinah itu ya, memberikan kabar bahwa Rasulullah wafat itu. Lalu sahabat Abu Bakar As-Siddiq datang ya, tatkala sampai kabar tentang wafatnya Rasulullah, fadakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam manzilati, lalu beliau masuk ke rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kasyafal ghata an wajhihi, lalu beliau membuka penutup kain seperti hadis sebelumnya, lalu beliau mencium dan memastikan memang Rasulullah wafat. Wa kharaja ilan nas fa khatabahum ila janibil mimbar, lalu beliau keluar ke tengah-tengah kerumunan manusia yang mereka ini ya berselisih apa Rasulullah itu masih wafat apa tidak wafat. Beliau kemudian khutbah di sebelah mimbar dan menjelaskan kepada manusia bahwasannya Rasulullah SAW telah wafat, sebagaimana hadis sebelumnya yang kita bahas ya. Dengan penjelasan ini wa azahal jidal, lalu selesailah jidal, perdebatan, hilanglah perdebatan. Wa azalil iskal, hilanglah keraguan-raguan ya, hilanglah masalah. Wa raja'an nasa kulluhum ilaihi, sehingga orang-orang kemudian rujuk kepada pendapatnya Abu Bakar As-Siddiq, memang memastikan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat ya. Nah, faedah di dalam hadis yang kita baca barusan ini menunjukkan bahwasanya yang pertama, keridhaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan kepemimpinan Abu Bakar radhiyallahu an sesudahnya. Ini kita ambil dari mana tadi? Ya, tatkala pada hari Senin subuh Rasulullah itu membuka kamar jendelanya melihat orang-orang diimami Abu Bakar. Beliau itu tabassam, beliau itu senyum. Ya, ini menunjukkan ridho, tidak marah dan tidak menghalangi Abu Bakar untuk ngimami manusia. Ya. Yang kedua, hadis yang kita baca ini menunjukkan bahwasanya ilmu yang mendalam dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu itu bisa menyatukan pandangan, menghilangkan perselisihan. Nah, inilah pentingnya orang-orang berilmu. Kadang kita rapat ya, kadang kita rapat. Ada orang yang berilmu menyampaikan, oh gini loh, gini loh. Ada hadis begini ya Allah. Ini berfungsi, subhanallah, berkahnya orang yang berilmu, hilang kita perselisihan. Oh gitu tak? Oh gitu. Jadi inilah pentingnya kita menuntut ilmu supaya hilang perselisihan, kita bisa menyatukan pandangan. Bagaimana sahabat Abu Bakar bisa menyatukan pandangan, menghilangkan perselisihan tatkala beliau mendalami makna ayat dari Ali Imran 144 yang tadi yang kita baca. Termasuk permasalahan penting para jamaah yang dimuliakan Allah, para pemirsa Tabi'in TV rahimahullah, terjadi syubhat ya di sebagian sahabat Ansor tatkala Rasulullah wafat ini. Ya, ada sebagian di antara mereka yang berpendapat bahwasanya bolehnya jawaz istikhlaf khalifatan minal Ansor, bolehnya mengangkat kekhalifahan di kubu ya dipegang oleh orang-orang Ansor. Ya. Ada yang bersifat tawasud, ya, pertengahan, ba'duhum baina ayyakunu ya amir minal muhajirin wa amin minal ansor. Ada yang berpendapat ya ini boleh ada pemimpin dari kalangan muhajirin,
ada yang dari Ansor, ya. Hatta bayyana lahum as-siddiq, ya. Perselisihan ini selesai sampai ketika datanglah sahabat Abu Bakar As-Siddiq menjelaskan, ya, annal khilafah, bahwasannya kekhalifahan itu la takuna illa fi Quraisy, tidaklah boleh kecuali pada Quraisy. Kepemimpinan haruslah dipegang oleh Quraisy, ya. Maka faruju, ya, orang-orang rujuk, ya, faraja'u, kembali, ya, ilaihi wa ajma'u alaihi, dan kemudian bersepakat, ya, dan nanti detailnya insya Allah akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya tentang perselisihan ini, tentang kepemimpinan ini, yakni peristiwa di Thaqifah Bani Sa'idah nanti insya Allah. Nah, ini para jamaah dimuliakan Allah yang dapat kita sampaikan di pembahasan terakhir ini, menunjukkan bahwasanya sahabat Abu Bakar itu radhiyallahu an adalah memang benteng umat Islam dari perpecahan. Bisa membentengi dari mana? Dari ilmunya. Tatkala orang-orang nggak tahu bahwasanya bolehnya, ada berpendapat boleh mengangkat kekhalifahan dari sahabat Ansor. Ada yang berpendapat pertengahan, ya wis, Muhajirin punya pemimpinnya sendiri, Ansor punya pemimpinnya sendiri. Lalu mereka ditengahi dengan ilmunya sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar menangannya dengan mengatakan annal khilafah la takuna illa fi Quraisy. Kepemimpinan, ya, tidak boleh kecuali hanya miliknya Quraisy. Yang berhak untuk menggantikan kekhalifahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Quraisy. Ya. Sehingga kemudian selesailah perselisihan, kembalilah bersatu umat Islam yang ketika itu andaikan pecah bahaya ini. Dan alhamdulillah jasanya sahabat Abu Bakar mempersatukan ini di akhir-akhir hayat. Taib. Ini yang dapat kita sampaikan para jamaah dimuliakan Allah. Ada pertanyaan di Tabiin TV? Kesimpulannya, pelajaran yang dapat kita ambil, ya, kita review, kita simpulkan pada pertemuan kali ini. Yang pertama, pentingnya penanaman akidah yang kuat, ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar, mengingatkan kembali bahwasanya tadi, ya, siapa yang menyembah Muhammad, bahwasanya Muhammad itu mati. Faman kana minkum ya'budu Muhammada fa inna Muhammadan qad mat. Ya, ini akidah. Ya, yang berhak disembah adalah zat yang maha hidup, tidak pernah mati. Ya. Pelajaran yang kedua, terkadang kita bisa lupa akan makna ayat dan seolah-olah ayat itu tidak pernah turun. Maka kita diingatkan dengan orang berilmu, dengan para asatidz kita, dengan syekh-syekh kita. Oleh karena itulah pentingnya kita terus untuk menuntut ilmu. Dan alhamdulillah di zaman seperti sekarang ini sarana untuk menuntut ilmu itu banyak sekali. Mari kita manfaatkan, ya, kita manfaatkan supaya apa? Mengingatkan kita, ya, mengingatkan kita. Ya. Kita sebagai tanbiul ghafilin, pengingat orang-orang yang lalai ini dengan menuntut ilmu. Pelajaran yang ketiga yang dapat kita ambil para jamaah dimuliakan Allah, pentingnya berhati-hati di dalam membawakan riwayat tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi riwayat-riwayat yang aneh, yang secara sanad ini gharib, ya, munqati, ya, sehingga ini dhaif bahkan maudhu, maka kita mencukupkan diri menyampaikan hadis-hadis yang bisa dipertanggungjawabkan, yakni hadis sahih, hadis hasan. Yang keempat para jamaah dimuliakan Allah, pelajaran yang dapat kita ambil yakni keridhaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan kepemimpinan sahabat Abu Bakar radhiyallahu an sesudahnya. Bisa kita ambil dari mana? Banyak. Di antara yang hari ini yang kita bahas adalah bagaimana senyum beliau, senyum terakhir beliau ketika hidup beliau melihat barisan kaum mukmin sholat subuh di hari Senin 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah dipimpin oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pelajaran kelima, bahwasanya ilmu yang mendalam itu bisa menghilangkan keraguan-raguan, bisa menghilangkan perselisihan dan menyatukan pandangan. Ya, makanya kita mendekat kepada orang-orang berilmu. Ya, kalau kita ada keraguan-raguan, ada masalah, kita bisa bertanya. Ya.
kita bisa menyatukan pandangan ketika terjadi perselisihan di antara kita, sehingga kita bisa rujuk pada nas-nas yang sahih. Ini pentingnya kita mendengar pertama orang-orang ilmu. Dan yang terakhir, yang keenam, pelajaran yang dapat kita ambil adalah bahwasanya sahabat Abu Bakar radhiyallahu an adalah benteng umat Islam dari perpecahan. Ya, beliau itu muncul di tengah-tengah ancaman disintegrasi. Bagaimana pertama tadi sesudah wafatnya beliau terjadi perselisihan tentang siapa yang berhak menjadi khalifahnya beliau, pengganti kepemimpinan beliau. Bagaimana nanti beliau akan menghadapi berbagai orang-orang yang murtad ya dari Islam, tidak mau membayar zakat. Ya, beliau itu muncul di tengah-tengah ancaman disintegrasi. Tapi beliau menjadi benteng umat Islam dan berhasil menjaga keutuhan umat Islam, ya, menyatukan dalam satu kepemimpinan beliau radhiyallahu anhu. Wallahu taala alam. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan para jamaah sekalian, ya. Semoga apa yang kita kaji di malam hari ini bisa memberikan pelajaran yang bermanfaat bagi kita, bisa kita tiru, bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Wabil khusus semoga kita semuanya, kita di sini, panjenengan di rumah yang menyaksikan live ini ya, atau yang menyaksikan channel YouTube itu, semuanya kita, keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi terutama dari mara bahaya virus corona, dan semoga Allah Subhanahu wa taala segera menghilangkan, mengangkat ya wabah ini dari negeri kita dan negeri-negeri kaum mukminin muslimin khususnya, ya, dan kita dijadikan orang-orang yang mampu mengambil pelajaran hikmah, orang-orang yang tadarru, merendahkan diri di hadapan Allah, dan Allah menerima taubat kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.